Jadi, sebelum aku di OJK itu, aku tuh internship di perbankan, salah satu bank BUMN. Nah, juga ya, anak-anak muda ini tentunya tuh masih dia tuh sering kejebak pinjaman online. Pinjol, Nah, iya. juga itu menjadi salah satu faktor utama ya, Halo Vokasioner, kembali lagi di Vokasi in Podcast. Dalam segmen kali ini, saya Nia Ramadhani dan tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kak Naswa yang baru-baru ini mengharumkan nama Vokasi. Boleh perkenalan dulu Kak Naswa? Hai Anya, halo vokasioner. Alhamdulillah ya, terima kasih atas kesempatannya bisa menghadiri salah satu program unggulan vokasi ya, Vokasi in Podcast. Iya. Langsung aja ya Kak Naswa, pembukaan untuk podcast kali ini. Apa sih kesibukan Kak Naswa untuk akhir-akhir ini tuh? Oke, kesibukan aku saat ini ya, selain menjalankan internship di Otoritas Jasa Keuangan, aku juga menghandle beberapa program, salah satunya di UB TV dan juga alhamdulillah baru bulan ini diamanahkan tugas baru, mengemban tugas baru menjadi Duta Literasi Keuangan OJK 2024. Selain itu, kesibukan yang lainnya itu juga masih mahasiswa ya, tentunya juga untuk mempersiapkan tugas akhir yang sudah untuk disiapkan dan juga mempersiapkan ujian-ujian yang menjadi syarat tugas akhir nanti gitu. Oke, selamat ya Kak Nasma telah menjuarai juara 2 finalis literasi keuangan OJK. Benar sekali. Terima Oke, kasih. untuk yang segmen kedua kita mau nanya nih, alasan apa sih Kak Nasma dulu tuh memilih keuangan perbankan untuk masuk di vokasi? Oke, jadi tuh ada ceritanya ya ini tuh. Ya, Jadi tuh aku dari SD, SMP, SMA itu kebetulan aku tuh jadi bendahara. Jadi ya. tuh aku bukan hanya bendahara kelas tapi itu bendahara angkatan. Jadi tuh mengelola uang tuh satu angkatan sekolah gitu. Jadi bagaimana cara manajemen keuangan, cara mengelola keuangan, itu tuh tahu caranya tuh bagaimana. Dan kebetulan juga kerabat, saudara sepupu itu sebagai bankers, ada yang kerja di bank dan salah satu sepupu aku juga yang kerja di bank itu juga lulusan vokasi UB. Keuangan Wah. perbankan juga dan jenjang karirnya di bank itu dia bagus. Nah, mulai dari situ aku tertarik untuk mengikuti jenjang karirnya dan kebetulan juga passion aku di keuangan juga Keuangan. dan kenapa tidak untuk melanjutkan proses karir seperti saudara aku gitu ceritanya nih ya. Ada nggak sih Kak kayak kebayang aku setelah lulus mau kemana nih gitu? Untuk saat ini masih fokusnya untuk menyelesaikan magang dulu dan tugas akhir dulu ya yang utama Oh untuk ya. pekerjaan nanti akan di plan selanjutnya gitu. Oke, kalau bahas-bahas magang, Kakak kan bahas apa magangnya kan di OJK sendiri. Nah, pas mengikuti lomba finalis Duta Literasi ini tuh kayak dari mana sih infonya Kakak dapat info kayak gini tuh? Oke, ada ceritanya juga nih Iya. sebenarnya. Jadi sebelum aku di OJK itu, aku tuh internship di perbankan, salah satu bank BUMN. Nah, OJK ini mempunyai fungsi dan tugas sendiri yaitu mengatur dan mengawasi segala kegiatan industri keuangan perbankan seperti perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, seperti contohnya itu perasuransian, dana Ya. pensiun, dan juga lembaga pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, dan juga OJK ini juga mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan konsumen. Jadi OJK ini juga memberikan pelayanan kepada konsumen seperti pengajuan SLIK, Surat Layanan Informasi Keuangan, Oke. yang dulu kita sebut sebagai BI Checking. Nah, sekarang itu namanya SLIK. Nah, selain itu juga ada pengaduan konsumennya. Pengaduan konsumen itu ketika di pengaduan konsumen banyaklah masyarakat itu yang masih terkena penipuan vintage, financial technology. Selain itu juga masih belum paham literasi mengenai investasi yang aman dan investasi ciri-ciri investasi bodong seperti apa itu masih masyarakat tuh masih belum paham betul terkait hal itu dan juga banyak juga ya anak-anak muda ini tentunya tuh masih dia tuh sering kejebak pinjaman Pinjol, online. Nah, iya. juga itu menjadi salah satu faktor utama ya tentunya. Pinjol ini kan ada yang ilegal dan ilegal, Ilegal. yang diawasi oleh OJK dan ada yang nggak ada diawasi oleh OJK. Nah, ini tuh menjadi daya tarik tersendiri kenapa anak-anak ini bisa terjebak
dalam pinjol tersebut, padahal masih kelahiran 2006, 2007, Iya. padahal masa depan itu masih panjang sekali gitu loh. Nah, dari kasus-kasus tersebut tuh akhirnya tergeraklah sebagai generasi muda, jiwa-jiwa sebagai agen perubahan gitu kan, untuk memberikan literasi, memberikan edukasi yang cukup luas kepada masyarakat tentunya yang terjebak dalam penipuan, pinjaman online, judi online yang sekarang iklannya judi online pun di Di mana-mana ada mana-mana kan ya, ya. di Nah, YouTube pun ada. iya, jadi makanya tuh harus ada siapa kalau nggak kita yang memberikan perubahan tersebut. Nah, dari itulah aku tergerak untuk mengikuti duta ini dan juga disupport juga oleh teman-teman, keluarga dan lingkungan sekitar. Dan alhamdulillah kemarin pengumuman kejuaraannya di acara Bulan Inklusi Keuangan di Batu yang dihadiri oleh Wali Kota Batu, Kepala OJK, pimpinan perbankan, pimpinan Kanwil BCA dan lain sebagainya di Bulan Inklusi Keuangan, dan alhamdulillah bisa mengharumkan nama vokasi juga dan mendapat amanah dan mendapat juara 2 Oh gitu. ya, selamat ya Kak atas Terima kejuaraannya sekali kasih. lagi. Terus kalau aku boleh tahu nih, apa sih tugas jadi duta finalis literasi keuangan OJK ini? Yang paling utama ya, Iya. kita itu sebelum pemilihan pemenang itu ada karantina. Karantina itu kita diberi pembekalan mengenai OJK, mengenai keuangan, dan juga kita harus menyampaikan visi misi kita, program kerja kita selama 1 tahun ke depan itu seperti apa gitu. Jadi selain kita memberikan edukasi, selain kita memberikan literasi kepada orang-orang, kepada masyarakat yang belum paham apa itu keuangan, kita juga menjalankan visi misi kita, menjalankan rencana program kita yang akan dijalankan selama 1 tahun ke depan gitu nih. Oke, gimana sih perasaan Kakak setelah mendapatkan tanggung jawab jadi finalis duta literasi tersebut? Kayak perasaan orang tua juga ke Kakak gimana, responnya kayak gimana gitu, bisa diceritain nggak Kak? Tentunya ya alhamdulillah sangat bersyukur sekali ya. Uh, aku bisa mencapai di titik ini itu bukan jadi apa-apa kalau tanpa doa orang Orang tua tua, aku. Nah, jadi bener banget. selain doa orang tua, juga teman-teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar aku itu juga mensupport penuh aku mengikuti ini. Dan perasaannya pasti nggak nyangka ya, terharu. Karena jujur sendiri aku itu dari dulu kan alhamdulillah juga udah mengikuti duta-duta gitu ya. Iya, Salah satunya Putri Vokasi di 2022. iya. Nah, dan tahun ini di 2024 ini mengemban tugas lagi sebagai duta itu rasanya kayak mengenang masa-masa menjadi duta tahun-tahun lalu gitu. Jadi ada rasa senang tersendiri dan terharu tersendiri gitu. Oke, terus tadi kan sempat ngomong apa ada kerjasama sama UBTV. Itu gimana sih awalnya Kak? Oke, sebelum aku ke UBTV tuh dulu aku MC di Oh, Vokasi. Salah MC. satu MC di Vokasi itu panggung pertama aku, dan pertama kali MC itu di PKKMB Yuaraja tahun 2023. Nah, itu Iya. panggung pertama aku dengan audiens sebanyak itu. Gimana adalah rasa tantangan tersendiri ya buat aku pertama kali MC dan di panggung besar. Dan mulai dari MC itu ada event lagi, ada event MC lagi. Nah, kemudian adalah program UBTV. Dihubungi langsung oleh orang UBTV-nya untuk menjalankan salah satu programnya. Kalau nggak salah itu awal bulan puasa ya kemarin itu. Jadi program yang aku handle ini namanya Triple C, Cerdik Oh, Cari Cuan. Nah, itu Triple. tuh kita membahasnya tentang perbankan, pasar modal, saham di bursa efek itu yang diperdagangkan di bursa efek. Terus juga kita membahas tentang investasi gitu-gitu. Jadi masih inline lah ya sama OJK magangku ini. Jadi sama OBTV ini masih ada ilmu yang kesinambungan gitu tentang keuangan juga gitu. Oke Kak, kalau ngebahas OJK atau pinjaman online ya Kak, itu tuh pesan buat anak-anak muda zaman sekarang tuh apa sih buat menghindari kayak gagal bayar Hmm. untuk pinjaman online gitu? Tentunya gini ya, kalau untuk menghindari, karena kan itu disesuaikan Iya, dengan kebutuhan kita. Pinjol itu ada yang legal dan ilegal. Kalau yang legal itu diawasi oleh OJK pastinya. Nah, kalau yang ilegal itu bukan tanggung jawab dari OJK. Dah, gimana sih caranya untuk antisipasi agar tidak terjerumus ini tuh legal atau ilegal itu? Cek aja di kontaknya OJK. OJK kontaknya 157, cek aja
nama perusahaan pinjolnya dicek aja. Jadi kalau mau misal mengajukan pinjaman online, itu pasti syaratnya cuma 3: akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Kalau selain itu suruh foto KTP dan lain sebagainya yang menggunakan wajah dan lain-lain, itu di luar 3 akses tadi, itu berarti bukan yang diawasi OJK. Karena yang pinjaman online legal itu hanya memberikan akses 3 tadi, disebut dengan camilan: kamera, mikrofon, dan lokasi Oke. gitu. Jadi gitu guys, kalau kalian mau pinjaman online dan lain-lain, tentu kalian harus Dicek dulu waspada dengan legalitasnya. cemilan itu tadi. Apa Iya. tadi Kak cemilan? Camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Lokasi. Nah, ciri-ciri Baik. pinjol legal itu seperti itu ya, teman-teman. Terus gimana nih Kakak kalau di vokasi sendiri itu tuh kenapa sih dari dulu Kakak pengen banget, kenapa nggak keubang di universitas lain, kenapa harus di vokasi UB? Jadi gini ya, cerita aja ya. Jadi aku ini anaknya tuh planning banget. Planning banget itu aku harus punya future plan gitu. Jadi 5 tahun ke depan itu aku harus apa, 1 tahun ke depan itu aku harus dapat achievement apa. Bahkan di bulan depan pun aku harus untuk mencapai tujuanku tuh harus tercapai gitu loh. Jadi sebelum aku mencapai goals-goals aku, goal setting aku yang udah aku planning, itu pasti ada strategi untuk mencapainya. Nah, bagaimana strategi itu untuk mencapainya? Pasti otomatis mindset kita, pola pikir kita akan terbentuk gitu kan. Jadi udah dari SMA kelas 3 itu udah pasti planning aku tuh untuk kerja di perbankan atau misal di lembaga keuangan. Jadi untuk mencapai goals itu aku harus kuliah ambil jurusan keuangan dan Keuangan. perbankan, dan vokasi ini aku melihat itu sangat ada peluang banget untuk cepat untuk mendapatkan peluang kerja, karena kita tuh magang juga cepet ya daripada fakultas yang lain. Aku pun magang mulai dari semester 4 dan itu udah ada pengalaman, oh kerja itu begini loh, lingkungan kerja itu begini loh. Jadi kita tuh udah ada gambarannya. Nah, itu yang membuat aku termotivasi untuk bisa melanjutkan jenjang karir di vokasi ini, melalui vokasi Oke, ini. makasih ya Kak Naswa. Oke. Jadi gitu guys, untuk segmen kali ini banyak banget yang bisa dipetik dari Kakak Naswa ini, banyak banget pesan-pesan yang bisa dipelajari dan dipakai di kehidupan selanjutnya kalian. Jadi untuk kalian yang masih bingung untuk gimana sih caranya jadi duta-duta literasi dan lain-lain, itu bisa banget kalian nonton segmen kali ini. Oke. Makasih ya Kak Naswa Terima kasih untuk kembali nih ya. iya, untuk segmen kali ini kita undur diri dan terima kasih. Bye bye Sampai vokasioner. jumpa.